Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan novel Saikyo Onmyoji sebelumnya atau part 17. Jadi yang belum nonton para sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Dalam misi menyatukan bangsa iblis dan membuat mereka punya satu keputusan yang sama, sebelumnya Sega udah berhasil menyebut dua raja muda, yaitu Alatos dari suku Devil dan Villinar dari suku Beastman. Ya, sebenarnya cara Seika dan Risolera menyebut mereka bisa dibilang menggunakan cara yang kasar dan sangat memaksa. Soalnya selalunya mereka datang secara tiba-tiba lalu mengalahkan para penjaga dan membawa raja muda dengan cara mengancamnya. Cuma karena yang melakukan itu Raja Iblis dan Risolera yang sangat dihormati, jadi ya para bangsawan dari suku itu nggak berani berbuat macam-macam dan hanya bisa diam melihat raja muda mereka dibawa pergi menggunakan agami suci. Nah, sebelumnya kan mereka memutuskan untuk beristirahat sementara di desa Risolera atau desa yang bernama Hidaichi no Sato. Sama seperti halnya desa Rumu, di desa Hidaichi juga ada banyak kuil dan tempat itulah yang mereka gunakan untuk istirahat. Baru setelahnya di keesokan harinya, mereka mulai berangkat lagi untuk menyebut raja muda lainnya. Jadi masih ada 4 raja muda lagi yang perlu mereka bawa, yaitu Gauslu, Vildamun, Plus, dan juga Sigil. Saat itu mereka akan menuju suku Ogre yang jaraknya paling dekat dengan desa Hidaichi. Di sepanjang perjalanan, Philly kembali menanyakan banyak hal pada Risolera dan kali ini mengenai desa Hidaichi sendiri. Soalnya kan Philly sempat melihat banyak hal baru di desa itu. Walaupun ya intinya Philly pengen ngomongin tentang bisnis dengan desanya Risolera. Lalu setelah menempuh perjalanan selama setengah hari, akhirnya mereka sampai di ibu kota kerajaan suku Ogre dan itu pun udah sangat-sangat cepat. Karena biasanya butuh waktu berhari-hari untuk bisa mencapai wilayah itu. Untuk wilayah Ogre sendiri masih terbilang kurang maju jika dibanding dengan wilayah iblis lainnya. Bahkan masih ada banyak bangunan yang menggunakan bahan lumpur, kayu, dan juga tulang-tulang monster yang ukurannya sangat besar. Ya walaupun hal itu juga menandakan kalau suku Ogre itu memang kuat dan mungkin mereka sangat suka berburu monster yang kuat juga. Kata Risolera mereka adalah iblis yang selalu mencari nilai dalam pertempuran, jadi mereka nggak terlalu tertarik pada seni dan budaya. Bahkan seperti biasanya, kedatangan Seika bersama naganya tidak membuat para iblis panik dan para penjaga juga masih bersiap di posisinya masing-masing. Saat itu begitu mereka turun di depan istana yang lebih mirip seperti benteng pertahanan, Seika langsung maju dan memperkenalkan dirinya sebagai Raja Iblis. Namun para penjaga kuat yang mendengarnya malah tertawa dan sama sekali nggak percaya dengan omongan Seika. Karena kan mungkin kabar mengenai Raja Iblis yang udah kembali belum terlalu menyebar luas dan hanya para bangsawan tinggi yang udah mengetahuinya. Jadi ya seperti biasa kali ini Seika juga harus mengalahkan para penjaga dan menunjukkan kekuatannya baru diizinkan untuk masuk dan menemui sang raja. Sedangkan di sisi lain Philly dan Atos yang melihat Seika mengalahkan para penjaga malah ikutan senang dan mengatakan kau memang sangat kuat mau sama. Dan parahnya lagi Risolera menjawab kalau sepertinya Seika memang sangat suka bertarung. Soalnya kan dia selalu bertarung dan selalu mengalahkan para penjaga dan sangat mudah. Ya walaupun tentu Seika melakukan itu memang karena terpaksa aja. Saat itu mereka pun masuk ke dalam istana dan siap untuk menyambut Raja Ogre yang bernama Vildamun. Namun sebelum bertemu dengan sang raja, Seika dan yang lainnya sempat disambut dulu oleh mantan permaisuri atau ibunya Vildamun. Ya, dia wanita ogre dengan ukuran tubuh yang cukup besar dan bahkan bagi Seika, dia merupakan wanita iblis paling besar yang pernah Seika lihat. Karena Seika juga belum pernah melihat wanita iblis dari suku Giant. Wanita ogre itu bernama Mardeva yang juga merupakan ibu dari Vildamun. Awalnya seperti biasa mereka sempat basa-basi dan saling menunjukkan rasa hormat. Kecuali Risolera yang seperti biasa menyapa para bangsawan tinggi dengan sikap yang biasa aja dan di sini dia juga mengatakan pada Mardeva, sudah lama tidak bertemu Mardeva dan aku senang kau baik-baik saja. Seika yang melihat itu semakin penasaran dengan umur Risolera. Soalnya kan setiap kali ada bangsawan tinggi yang mungkin umurnya sudah sangat panjang, mereka seperti sangat mengenali Risolera dan bahkan Risolera juga memperlakukan mereka seperti halnya orang yang seumuran. Di sini setelah basa-basi cukup lama, Mardeva seperti nggak mengizinkan mereka untuk bertemu dengan Raja Vildamun atau King Vil. Soalnya bagi dia Vil masih sangat muda dan masnya masih belum berpengalaman untuk terlibat dengan hal-hal penting atau urusan politik.
Jadi Mardeva sangat meminta maaf dan dia sendiri yang akan mewakili Phil sebagai raja dari suku Ogre. Walaupun tak lama kemudian mulai terdengar suara para pelayan yang berusaha membujuk Phil supaya nggak keluar dan supaya nggak bertemu langsung dengan Seika. Namun sepertinya Phil memang sangat ingin bertemu dengan Seika dan bahkan dia sudah menunggu kedatangan Seika sebagai sang Raja Iblis. Saat itu akhirnya Phil tetap keluar dan dengan ekspresi yang kelihatan sangat senang, dia langsung mendekati Seika dan memperkenalkan dirinya dengan sangat baik. Ya tentu penampilannya nggak jauh beda dengan ogre muda pada umumnya dan ukuran tubuhnya juga cukup besar. Cuma bedanya di sini Phil menggunakan kacamata yang cukup unik dan bahkan dia masih memegang buku yang cukup tebal. Jadi sepertinya saat Seika baru datang, Phil sedang sibuk membaca buku di ruangannya dan memang seperti itulah kesehariannya. Jadi walaupun sukunya terbilang kurang maju dan cukup tertinggal dari suku lainnya, namun sebagai raja muda, Phil sangat suka membaca dan sangat suka mempelajari hal-hal baru. Bahkan keingintahuannya tentang wilayah manusia juga sangat tinggi dan Phil sangat suka mempelajari budaya mereka. Makanya begitu mendengar Seika datang, Phil kelihatan sangat senang dan tidak sabar untuk bertemu dengannya. Soalnya dia udah mendengar tentang kabar kembalinya Raja Iblis dan udah mendengar kalau Seika besar di wilayah manusia. Ya saat itu Mardeva sempat beberapa kali menegur Phil dan memintanya untuk masuk ke dalam. Namun Philnya tetap kekeh pengen ngobrol dengan Seika dan sama sekali gak keberatan ikut dengan mereka. Jadi seperti biasa Risolar dan Seika langsung mengajak Phil pergi dan langsung terbang meninggalkan istana itu untuk menuju wilayah suku lainnya. Walaupun di sini Risolar kelihatan agak kecewa, soalnya gak ada penjaga atau bangsawan yang sampai menghalangi mereka kali ini. Dan Risolar jadi nggak bisa memberikan ancamannya seperti biasa. Ya sepertinya nih wanita memang sangat hobi mengancam para iblis dengan kekuatan Seika dan juga naga Mizuchi. Di sepanjang perjalanan Phil juga merasakan kesenangan yang sama seperti halnya raja muda lainnya. Walaupun jika dibanding Philly ataupun Athos, sikap Phil masih kelihatan lebih dewasa dan dia juga punya pengetahuan yang cukup luas. Di sini Phil pun menjelaskan kalau dirinya dan ibunya atau Mardeva memang seringkali berbeda pendapat dan tidak jarang mereka berdua sampai bertengkar. Lalu Seika pun bertanya apakah Phil tertarik dengan wilayah manusia. Dia pun langsung mengiyakannya dan bahkan setelah itu Phil kelihatan sangat bersemangat untuk membicarakan wilayah manusia dengan Seika. Dari mulai budaya mereka, teknologi, dan sebagainya. Karena kan setiap kali Phil membicarakan hal seperti itu dengan para iblis di sukunya, maka mereka hanya akan menertawakan Phil dan banyak dari mereka yang gak akan percaya. Makanya Phil sangat senang dan memang sangat ingin bertemu dengan Seika yang pastinya udah sangat paham mengenai wilayah manusia. Bagi Phil, bangsa iblis sendiri perlu belajar banyak hal pada bangsa manusia, terutama dalam hal budaya, ekonomi, dan juga kemajuan teknologi. Cuma kan Phil sendiri nggak mungkin pergi langsung ke wilayah manusia dan mempelajarinya di sana. Makanya dari dulu dia selalu berusaha mengumpulkan banyak buku untuk bisa dia pelajari sendiri. Ya jadi walaupun Phil dilahirkan di suku yang terkenal cukup barbar dan sangat menyukai pertempuran, namun dia bisa tumbuh menjadi iblis yang baik dan juga punya pengetahuan yang cukup luas mengenai dunia luar. Saat itu mereka sedang dalam perjalanan untuk menuju wilayah suku Giant untuk menjemput satu raja muda lagi di sana. Soalnya kan butuh beberapa jam untuk sampai ke sana dan mungkin gak akan sempat untuk menjemput dua raja muda lainnya. Jadi untuk raja muda dari suku Tria dan juga Dark Elf akan mereka jemput setelah istirahat atau di keesokan harinya. Saat itu sebelum sampai di wilayah suku Giant, Seika sempat khawatir apakah nanti naga Mizuchi nggak akan terganggu saat membawa Raja Gauss dari suku Giant. Soalnya kan Seika berpikir kalau dia pasti punya ukuran tubuh yang sangat besar dan mungkin akan membuat tempat duduk mereka menjadi sangat sempit. Kalau masalah kuat membawanya atau tidak, sih jelas naga Mizuchi sangat-sangat kuat dan nggak akan mengurangi kecepatan terbangnya. Cuma kan Seika khawatir dia jadi nggak nyaman aja. Namun di sini Risolar yang melihat Seika langsung paham apa yang sedang dia khawatirkan. Kata Risolar ukuran tubuh King Gauss itu nggak sebesar raksasa lain pada umumnya dan hampir sama kayak ukuran tubuhnya King Phil. Ya selain karena umurnya yang masih sangat muda, dia juga dilahirkan dengan tubuh yang cukup kecil atau nggak sebesar iblis giant muda pada umumnya. Cuma yang jadi masalahnya itu sifat King Gaussnya sendiri yang sangat menyukai pertempuran. Padahal suku Giant itu merupakan suku yang sangat cinta damai dan sama sekali nggak menyukai peperangan. Dan tentu Seika sudah sangat paham mengenai hal itu setelah melihat Enteigo beberapa kali dalam pertemuan.
Ya, walaupun ukuran mereka sangat besar dan kelihatan sangat kuat, namun nyatanya mereka adalah suku yang sangat ramah dan sama sekali nggak menyukai peperangan. Sebelum matahari mulai terbenam saat itu, mereka akhirnya tiba di ibu kota suku Giant dan langsung turun di depan istana mereka. Awalnya saya udah bersiap dengan serangan para penjaga dan udah mulai mengeluarkan Hitogatanya. Namun Kingfield mengatakan kalau suku Giant itu nggak seperti suku Ogre atau sukunya Kingfield sendiri. Mereka bukan iblis yang barbar dan gak akan langsung menyerang begitu saja. Dan benar saja saat itu hanya ada satu penjaga yang maju mendekat untuk menanyakan tujuan mereka datang. Lalu setelah mengenalkan diri dan menjelaskannya dengan baik, mereka pun langsung diizinkan untuk masuk dan langsung disambut dengan sangat baik oleh mantan raja sebelumnya. Atau pria bernama Jormunlu yang juga merupakan ayah dari King Gausslu. Ya, seperti biasa saat itu, Risolera yang menjadi perantara dan menjelaskan tujuan Seika datang ke tempat itu. Seika yang melihat itu lagi-lagi juga semakin penasaran dengan umur Risolera yang sangat misterius. Karena bahkan di sini Seika sempat mendengar kalau Risolera itu tahu masa kecilnya Jormundu yang pastinya udah hidup sangat lama. Setelah itu, Seika langsung bertanya ke intinya, apakah kau juga mengizinkan kami untuk bertemu dengan King Gauss? Jarmon pun langsung menjawab bukan seperti itu dan aku dengan senang hati akan membiarkan King Gauss bertemu dengan Raja Iblis. Cuma masalahnya Jarmon itu ya khawatir mengenai sikap Gauss yang masih belum dewasa dan malah sangat menyukai pertempuran. Bahkan sebenarnya dia juga masih ragu apakah menjadi keputusan yang tepat untuk menyerahkan tahta raja pada Gauss. Ya intinya dia khawatir tentang masa depan suku Giant dan khawatir dengan sikap Gauss yang masih belum dewasa. Tak lama kemudian Gauss pun akhirnya keluar dengan terburu-buru dan bahkan dia masih memegang senjatanya dan bajunya juga masih dilepas. Karena saat itu dia memang sedang latihan. Begitu diberitahu, Gauss pun langsung mendekati Seika dan mengatakan beberapa hal dengan sangat bersemangat. Ya intinya jika nanti Seika berniat membentuk pasukan iblis yang kuat, maka Gauss siap untuk menjadi yang terdepan dan siap menerima pelatihan apapun dari Seika. Bahkan dia sampai meminta Seika untuk melatih pasukan Giant milik Gauss sendiri. Ya walaupun sikapnya emang kurang sopan dan terkesan barbar, namun Gauss juga sangat menghormati Seika dengan caranya sendiri. Dan dia paham kalau Seika pasti sangat kuat. Saat itu Jormung sampai beberapa kali memperingatkan Gauss untuk bersikap sopan dan bahkan dia sampai beberapa kali meminta maaf pada Seika atas sikap rajanya itu. Cuma Seika juga gak masalah dengan sikapnya itu dan akan tetap membawa King Gauss bersamanya. Sedangkan Jormung sendiri juga dengan senang hati akan mengizinkannya. Soalnya menurutnya itu bisa menjadi kesempatan yang baik bagi Gauss untuk memperluas pengetahuannya dan membuatnya jauh lebih dewasa. Saat itu mereka pun mulai terbang dan kembali ke desa Hidaichi dulu untuk istirahat sementara. Di sepanjang perjalanan Gauss dan para raja muda lainnya juga saling bercerita satu sama lain. Walaupun sepertinya hubungan King Gauss dan Kingfield memang kurang baik, namun kadang juga bisa dikatakan cukup akrab. Cuma prinsip mereka berdua aja yang memang sangat kebalikan. Begitu juga dengan Vilinair yang kadang juga ikutan masuk dalam perdebatan mereka. Sedangkan King Athos seperti biasanya hanya diam dan menyimak mereka. Jadi kalau Kingfield kan bisa dibilang sangat cerdas dan punya pengetahuan yang luas dan sama sekali gak menyukai pertempuran. Lalu sebaliknya dengan King Gauss yang sangat menyukai pertempuran dan bisa dibilang cukup bodoh. Sedangkan Kingfield selalu memikirkan bisnis dan gak ada yang lebih penting dari uang. Jadi mereka semua punya prinsipnya masing-masing. Ya sebenarnya kebersamaan dan kadang pertengkaran mereka itu sangat menarik guys. Bahkan sepertinya Seika juga cukup terhibur dengan kebersamaan mereka. Lalu di keesokan harinya mereka pun mulai melanjutkan perjalanan dan saat itu mereka sedang dalam perjalanan menuju wilayah suku Tria atau Mata Tiga. Di sepanjang perjalanan Kingfield dan Risolera pun mulai menjelaskan bagaimana keadaan suku Tria dan seperti apa raja muda mereka yang bernama King Plus. Ya intinya raja muda kali ini atau Plus nggak seperti iblis muda pada umumnya. Malahan di usianya yang masih sangat muda, dia udah terbiasa terjun dalam hal politik dan juga cukup menguasainya. Ya bagi Seika orang-orang seperti itu cukup merepotkan dan biasa dia hindari. Cuma kan mau tidak mau Seika harus bisa membawanya dan mengumpulkannya dengan raja muda lainnya. Singkat cerita setelah beberapa jam berlalu, saat itu mereka hanya sampai di ibu kota kerajaan Tria dan langsung mendarat di depan istana mereka. Kali ini mereka juga tidak mendapatkan penyerangan dan bahkan Seika langsung disambut dengan baik.
Sepertinya King Plus memang sudah merencanakan semuanya dan sudah tahu kalau Seika bersama Raja Muda lainnya akan datang. Soalnya udah beberapa hari itu kan Seika selalu berkeliling untuk menjemput Raja Muda lainnya. Jadi pastinya suku Tria juga udah mendapatkan semua informasi itu. Ya, saat itu di dalam istana sudah ada beberapa bangsawan tinggi dari suku Tria dan hampir semua dari mereka merupakan orang-orang politik. Tapi bukan berarti mereka itu mendukung invasi atau menghalangi tujuan Seika. Cuma Seika merasa lelah aja kalau berurusan dengan orang-orang seperti itu dan pastinya terlalu banyak basa-basi. Bahkan awalnya King Plus itu nggak mau ikut dengan Seika dan malahan memberikan sekantong emas sebagai gantinya. Soalnya dia udah paham kalau tujuan Seika mengumpulkan para raja muda itu bukan hanya ingin tahu lebih jauh mengenai keadaan bangsa iblis, melainkan ada tujuan lain yang lebih jauh dari itu. Ya, King Plus itu merupakan iblis yang kelihatan sombong, egois, dan sikapnya itu hampir sama seperti King Vili. Cuma bedanya kalau Vili selalu memikirkan bisnis dan uang, dan kalau King Plus itu selalu mementingkan tujuan politiknya. Tentu penampilannya gak jauh beda dengan wanita Tria pada umumnya yang punya mata 3. Saat itu mereka sempat melakukan negosiasi dan perdebatan yang cukup lama. Sampai akhirnya Risolara yang udah gak sabar langsung menarik tangan Plus dan memaksanya untuk pergi. Seperti biasa dia juga mengancam mereka dengan kekuatan Seika dan juga naga Mitsuchi-nya. Awalnya mereka semua hanya tertawa dan mengira itu semua hanya candaan Risolara saja. Namun Risolaranya semakin lama semakin kelihatan serius dan membuat mereka semua sampai terdiam. Jadi ya walaupun King Plusnya gak mau dan para bangsawan gak mengizinkannya, namun dia tetap dibawa pergi dan bahkan saat itu mereka udah terbang lagi untuk menuju wilayah suku Dark Elf, yaitu di hutan yang bernama Black Forest. Ya, seperti biasa dengan adanya King Plus, di sepanjang perjalanan mereka juga semakin berisik dan menambah suasana semakin ramai. Cuma ya untuk King Atosnya masih diam dan menyimak seperti biasanya. Soalnya kalau ngomong dikit aja dan sampai tergagap, maka Vili dan Plus malah semakin mengeceknya dan membuatnya semakin murung. Singkat cerita, begitu matahari mulai terbenam, mereka pun baru sampai di ibu kota suku Dark Elf atau Black Forest. Soalnya jaraknya emang sangat jauh dan tempatnya juga jauh di dalam hutan. Ya, wilayahnya itu seperti kota elf yang dibayangkan oleh Seika. Semua rumah mereka itu menyatu dengan pepohonan yang sangat besar dan mereka selalu hidup berdampingan dengan alam. Cuma kali ini King Vili memperingatkan Seika untuk jangan langsung turun di depan istana menggunakan naga. Soalnya monster seperti naga kan memang dianggap sebagai ancaman dan pasukan tempur peri gelap itu juga dikenal sangat kuat. Jadi jika mereka sampai terancam, maka mereka bisa langsung menyerang naga Seika dari bawah dengan kekuatan panah mereka yang dikenal sangat kuat. Ya, sebenarnya tentu Seika dan naga Mitsuchi bisa mengatasinya dengan mudah. Cuma kan lebih baik nggak usah memancing adanya permusuhan. Ya, jadi saat itu mereka memasuki wilayah istana dengan sangat sopan dan mengikuti instruksi yang diberikan para penjaga. Bahkan Seika juga sempat memasukkan naga Mitsuchi lebih dulu ke ruang dimensinya. Hal itu sempat membuat para penjaga kagum begitu melihat naga Seika perlahan menghilang dan masuk ke ruang dimensi lain. Di sini yang menemui Seika adalah komandan tinggi peri gelapnya langsung dan bahkan dia mengizinkan Seika untuk bertemu dengan raja muda mereka yang bernama King Sigil. Dia dengan tegas nggak akan mengizinkan Seika dan nggak akan menerima alasan apapun. Jadi kalau Seika tetap memaksa, maka terpaksa mereka juga akan melakukan perlawanan. Walaupun ya mereka juga sempat memohon pada Seika untuk memberikan pengertiannya. Soalnya kan kedatangan Seika untuk membawa raja muda nggak ada dalam perjanjian, dan suku peri gelap juga sudah mengutus perwakilannya yaitu Garazera. Jadi ya kalau Seika punya kepentingan apapun dengan suku peri gelap, mending langsung bicara aja dengan Garazera. Di tengah negosiasi itu, Risolara tiba-tiba bisik-bisik pada Seika dan memberitahu Seika kalau King Sigil sedang melambaikan tangan di sebuah rumah pohon yang sangat tinggi. Sepertinya dia udah menunggu Seika dan berniat pergi secara diam-diam. Soalnya kan dari tempat itu Sigil nggak kelihatan sama para penjaga. Jadi ya di sini Seika pura-pura akan segera pergi meninggalkan tempat itu dan kembali mensummon naga Mitsuchi-nya. Lalu perlahan sang naga terbang mendekati pohon tempat Sigil menunggu dan dari situ Sigil langsung loncat tanpa diketahui oleh para penjaga. Ya walaupun saat itu Seika sempat meminta izin dan pura-pura pengen lihat pohon suci mereka yang sangat tinggi. Untungnya mereka pun dengan senang hati mengizinkan Seika, karena itu memang merupakan pohon suci kebanggaan mereka.
Setelah itu naga Mitsuchi pun langsung terbang kembali dan King Sigil juga sudah bersama mereka. Ya, jadi sebelum kedatangan Seika, Sigil sengaja ditahan di ruangannya dan gak diizinkan untuk keluar atau bertemu dengan Seika. Cuma dia berhasil kabur dan akhirnya bersembunyi di pohon suci sambil menunggu kedatangan Seika. Namun Sigil juga sudah menuliskan surat yang katanya sangat meyakinkan dan Sigil yakin kalau mereka akan memakluminya. King Sigil sendiri merupakan Dark Elf muda dengan rambut pirang yang kelihatan sangat tampan. Dia juga pria yang cerdas dan sangat pintar bergaul. Bahkan dia punya sikap yang sangat ramah pada siapapun dan tidak butuh waktu lama untuk bisa akrab dengan raja muda lainnya. Walaupun ya mereka memang sudah beberapa kali bertemu dan sudah saling mengenal satu sama lain. Jadi walaupun raja muda yang lain sering kali bertengkar dan berbeda pendapat, namun King Sigil selalu bisa menyesuaikan dirinya dan bisa akrab dengan semuanya. Soalnya dia sendiri sama sekali nggak egois dan bisa dibilang lebih dewasa dari yang lainnya. Ya, akhirnya dengan itu Seika berhasil mengumpulkan semua raja muda dan saat itu mereka langsung kembali menuju desa Hidaichi untuk istirahat dan membicarakan semuanya nanti. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.